Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Bagus Aji dengan NIM 3521 10330. Pada kesempatan kali ini akan membacakan berita dengan judul Bak buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pengganti wali kota Bekasi yang korupsi menjadi tersangka kasus korupsi. Berita ini saya buat sebagai tugas untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila di Universitas Pelita Bangsa. Sahabat, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi atau Pepen, terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pepen ditangkap pada Rabu 5 Januari 2022 siang. Hingga kini, Pepen dan pihak lainnya masih dalam pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. Dari pihak KPK pun belum memberikan penjelasan rinci mengenai kasus tersebut. Pepen ditangkap usai kehebohan anggaran karangan bunga yang dialokasikan Pemkot Bekasi pada APBD 2022. Anggaran tersebut mencapai 1,1 miliar rupiah. Pos anggaran tersebut ditemukan dalam situs pengadaan anggaran secara elektronik atau LPSE. Sementara Pepen menyebut karangan bunga tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian Pemkot Bekasi terhadap para masyarakat. Karangan bunga tersebut akan digunakan untuk mengungkapkan ucapan duka, ucapan selamat, ataupun peresmian sebuah acara. Pasalnya, Pemkot Bekasi menerima puluhan undangan setiap harinya. Namun, saat wali kota tidak bisa memenuhi undangan, maka pihak yang mengundang akan mendapat kiriman bunga. Dengan contoh kasus di atas, kasus korupsi semacam itu sama saja dengan mencederai nilai-nilai dari 5 sila Pancasila. Sebut saja di sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita melakukan tindakan korupsi, berarti sama saja kita telah membohongi Tuhan. Kemudian di sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagaimana mestinya dan melakukan tindakan yang benar, bermartabat, adil terhadap sesama manusia sebagaimana mestinya pula. Dengan melakukan korupsi, berarti sama saja telah melanggar sila kedua ini karena telah melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri, dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena tindakan korupsi tersebut. Kemudian, tindakan korupsi juga mencederai nilai sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat itu sama di depan mata hukum tanpa membeda-bedakan serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Sehingga dengan melakukan korupsi berarti sama sekali telah melanggar sila ini. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, sehingga hal tersebut akan membuat rakyat merasa menjadi terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Lama-kelamaan, hal ini akan membuat Indonesia menjadi tidak harmonis. Kemudian di sila kelima. Kemudian di sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dengan melakukan tindakan korupsi, berarti kita juga telah melanggar sila keempat ini, karena sila ini mengandung makna untuk bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu, agar tercapainya keputusan bersama yang berdampak bagi Indonesia. Tetapi, dengan korupsi itu sama saja telah melakukan tindakan dengan keputusan sendiri, dan hal itu tidak baik karena dalam menentukan dan melakukan segala sesuatu, haruslah berdasarkan keputusan bersama karena Indonesia sangat menjunjung tinggi musyawarah. Jika melakukan tindakan korupsi, berarti sama saja telah meremehkan kekuatan musyawarah, dan hal itu akan membuat negara menjadi terpecah belah. Kemudian sila terakhir dari Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya korupsi berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila ini karena sila ini memiliki makna yang adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan korupsi menunjukkan ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu,
ketidakadilan terhadap negara sendiri karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya untuk dijadikan kenikmatan bagi diri sendiri tanpa memikirkan tujuan awalnya. Dari penjabaran tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat fatal bagi negara. Terutama tindakan korupsi juga telah melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila, itu menyebabkan kondisi negara kita semakin bertambah buruk dan banyaknya terjadi kegaduhan yang sangat parah. Maka dari itu, kita haruslah melakukan segala sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi para pejabat, agar ketika melakukan sesuatu tidak menimbulkan penyelewengan-penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara. Sekian paparan berita yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama Satria Bagus mengucapkan terima kasih.